Sekarang kita akan membahas apa yang kemudian harus kita lakukan ketika kita mendapati orang itu sudah meninggal dunia. Maka yang pertama adalah siapapun yang menghadiri orang ketika meninggal dunia ataupun ketika dia ditugaskan dan diberikan amanah untuk memandikan jenazah dari orang yang meninggal dunia yang dia kenal ataupun yang menjadi bagian dari keluarganya, maka yang pertama, poin yang paling penting adalah wajib baginya untuk menutup aib pada apa yang dia lihat ketika orang itu telah meninggal dunia yang menempel pada diri si mayat itu. Ya. Ini merupakan sebuah kewajiban pertama. Misalkan ada di antara bapak dan ibu menghadiri orang meninggal dunia, lalu ketika ibu mendapati ternyata ada sesuatu yang mengagetkan yang terjadi kepada jasad orang yang meninggal dunia itu, maka wajib bagi kita memejamkan mata dalam tanda petik dan menutup telinga kita dalam tanda petik, dan kita mengembalikan apa yang kita lihat hanya kepada Allah dan tidak menceritakan kepada siapapun. Walaupun itu sangat kelihatan sekali kita jumpai dan kita dapati pada fisik orang yang baru saja meninggal ini. Biasanya orang yang melihat kejadian ini ada dua. Yang pertama yang memandikan, atau yang kedua orang yang baru datang, orang yang datang ketika mayat itu baru meninggal dunia dan sedang dalam proses akan dimandikan, ketika dilepas seluruh bajunya dan ditanggalkan seluruh pakaiannya. Makanya ketika ada yang semacam ini, ada sebuah riwayat yang menjadi sebuah perenungan untuk kita. Kata Rasulullah SAW, man ghassala maitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Baihaqi dan Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, man ghassala maitan, barang siapa yang memandikan mayat, fakatama alaihi, lalu dia menutup apa yang dia lihat pada mayat itu dan pada jasadnya, pada fisiknya, apapun yang ada pada jasadnya dan dia fisiknya itu, kemudian dia tutup mulutnya dan tidak menceritakan kepada siapapun, ghafarallahu lahu arba'ina marratan, maka Allah akan mengampuni dia selama dan sebanyak 40 kali setiap dia memohon ampunan kepada Allah. Ini menjadi sebuah ujian. Apa pelajaran yang kita peroleh dari hadis ini dan poin yang pertama ini? Inilah Islam, indahnya Islam. Tidak ada agama paling indah kecuali Islam. Dan tidak ada agama yang paling besar berkomitmen untuk menjaga aib dan menjaga kesalahan manusia kecuali adalah agamanya Allah. Sampai orang ketika meninggal dunia, yang sejatinya orang ketika meninggal dunia sudah tidak lagi membutuhkan kehormatan karena dia sudah meninggal dunia, toh kalaupun dia dicela, dia juga tidak akan tahu dan tidak akan menyadari. Walaupun sampai orang meninggal dunia sekalipun, maka ditutup aibnya, ditutup keburukannya, jangan dibuka, untuk menunjukkan kepada kita, hati-hati kalau sudah berkaitan tentang penilaian kita kepada orang lain. Makanya saya sering menyampaikan dalam sebuah kata, salah berprasangka, salah berprasangka itu lebih baik daripada kita salah memvonis. Saya ulang kembali, paham kata-kata ini? Salah berprasangka, ibu mengatakan insya Allah dia orang baik, ternyata bukan orang baik, ibu salah berprasangka. Itu jauh lebih baik daripada kita memvonis orang ini begini, orang ini begini. Karena apa? Karena agama ini adalah agama yang paling besar. Komitmennya agama ini untuk menjaga kehormatan setiap kaum muslimin kalau dia sudah masuk kepada agama Allah, baik dalam kondisi dia hidup ataupun dalam kondisi dia meninggal dunia. Ya, jadi kalau ada orang ketika meninggal dunia ternyata ada busuk itu di kakinya, baru meninggal langsung busuk di kakinya, naudzubillah min dzalik, kita menjumpai peristiwa itu misal, maka apa yang kamu lihat pada kakinya ketika membusuk, diam dan tidak usah membuat takwil kemana-mana dan interpretasi kemana-mana tentang jasad itu. Kembalikan itu hanya kepada Allah, supaya engkau diampuni 40 kali setiap kamu meminta ampunan kepada Allah, dan ditutup aib kamu sebagaimana kamu menutup aib saudaramu ketika sudah meninggal dunia. Ini sama orang meninggal dunia, Bu, apalagi ketika masih hidup. Ibu tidak pernah akan jumpai dan bapak tidak akan pernah dapati agama yang sangat komitmen menjaga kehormatan kecuali Islam. Makanya kalau kita melihat satu dosa, diam. Mengingatkan silahkan, tapi menceritakan dosa itu kalah, jangan. Maka ini yang kita harus paham.
Makanya maaf ya, ada satu majalah yang saya nggak lupa namanya, ada majalah, saya nggak mau nyebutkan nama majalahnya. Majalah itu fokus menceritakan tentang kejadian-kejadian yang berlaku kepada mayit. Ada mayit begini, ada mayit belatung, ada ayat cacingnya begini. Kenapa ya, nggak usah ya. Sebenarnya tidak perlu ada majalah itu. Tapi kalau ingin mengambil pelajaran tanpa menyebutkan inisialnya, maka sesungguhnya diperbolehkan. Tapi kalau kemudian menyebutkan ini terjadinya di daerah sini, namanya ini, inisialnya Abdullah, itu bukan inisial. Maka sesungguhnya itu diharamkan di dalam Islam. Makanya kalau kemudian kita meminta seseorang akan memandikan kita, maka pastikan orang yang kita berikan amanah untuk memandikan kita memiliki dua modal, dua basic. Jadi kalau ibu pingin, misalkan ibu ada di antara ibu dan bapak kok tidak punya keturunan yang sudah besar, misalkan tidak punya keturunan, maka salah satu kulturnya sunnah itu adalah dia nulis siapa yang akan memandikan dia. Kalau ibu dan bapak akan memilih seseorang yang akan memandikan kita, maka pilihan itu tidak boleh lepas minim dengan dua indikator. Satu, dia orang yang paham sunnah bagaimana memandikan mayit. Yang kedua, yang kita lihat orang ini karakter ketika hidupnya adalah orang yang tidak terbiasa ngomongin orang ya. Jadi dia betul-betul sholah, dia baik dan dia menutupin, dan orangnya itu memang sepanjang hidupnya adalah orang yang baik, menjaga kehormatan. Maka pilih dia untuk memandikan kita. Selebihnya jangan. Selebihnya maka silahkan ditambah. Tapi basic dua ini harus dipegang. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita memahami tentang kebaikan, tentang poin yang pertama ini. Seseorang ketika dia menghadiri mayit yang baru meninggal dunia, apapun yang kamu jumpai, apapun yang kamu lihat, yang ada pada diri si mayit ketika baru meninggal dunia, ataupun yang terjadi setelah dia meninggal dunia, apapun itu sudah tutup matamu, tutup telingamu, serahkan urusan itu hanya kembali kepada Allah. Tidak usah berkomentar macam-macam, tidak usah menambah-nambahi, dan tidak usah berkata begini, ini saya ceritain tapi rahasia ya. Udah tahu rahasia diceritain. Nah, itu merupakan salah satu trik dan jebakan setan kepada orang yang sering bercerita tentang masalah tersebut kepada orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga harus kita lakukan pada poin yang kedua ketika orang itu baru meninggal dunia, yaitu adalah jangan terlalu sering menyebutkan kebaikan si mayit, terutama ketika si mayit belum dikuburkan. Ketika penyebutan kebaikan itu bisa membuka luka kesedihan dan menjadikan hilang keikhlasan kepada takdir. Paham ini? Ini poin yang kedua. Jadi misalkan ibu ditinggalkan suami, salah satu di antara hal yang disampaikan oleh para ulama adalah jangan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit terlalu banyak dan terlalu sering, terutama ketika mayit belum dikuburkan, di mana dikhawatirkan penyebutan kebaikan itu sudah menjadi bagian dari ratapan si mayit ketika akan mengurangi proses keikhlasan hati kita terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Contoh, ibu ditinggalkan suami, lalu ngomong, suami saya ini orang yang sangat baik, harusnya orang semacam ini jangan mati dulu, harusnya dia nemenin saya mah harusnya ada umroh 3 bulan lagi. Yang mana proses penyebutan kebaikan itu akan menjadikan seseorang yang asalnya sudah ridho kepada keputusan takdir, maka akhirnya dia teraduk-aduk kembali perasaannya dan bisa jadi hilang keikhlasannya, meratap atas apa yang dia ingat dari kebaikan si mayit, dan merasa bahwasanya kebaikan si mayit itu harusnya tidak sepantasnya dia meninggal terlebih dahulu. Ini tidak boleh. Makanya kata Syekh Nasruddin Albani, maka sesungguhnya menyebutkan kebaikan si mayit, kalau sifatnya memang bisa membangkitkan kesedihan dan memunculkan kembali sebuah ratapan, maka ini sudah termasuk pada sebuah perkara yang disebut dengan niyahah. Niyahah itu meratap. Jadi meratap itu tidak secara letterlek bahwasanya meratap itu menangis meraung-raung,
Tidak hanya konteksnya meratap itu adalah menyobek-nyobek baju bergulung-gulung di atas pasir, tapi termasuk konteksnya niyahah dan meratap itu apa? Menyebutkan kebaikan, tetapi ketika menyebutkan kebaikan terlalu berlebihan, yang menyebabkan lukanya ini menjadi terbuka kembali, lalu akhirnya hilanglah keikhlasan. Kenapa? Seakan-akan kita tidak berdaya tanpa kehadiran dirinya setelah ditinggalkan olehnya. Lalu kalau kita lupa terhadap pertolongan itu sejatinya datang dari Allah. Contoh, ucapan yang terasa sangat indah tapi bisa termasuk pada kategori ratapan. Seorang istri ditinggalkan suaminya, dia ngomong, ya Allah mas, kenapa orang sebaik kamu meninggal dunia? Bagaimana arti hidupku ke depan tanpa hadirnya dirimu? Karena bulan tidak akan indah tanpa bintang gitu. Walaupun dia mengucapkan dengan kata-kata yang tampaknya indah, tapi ketika mengucapkan itu dia melupakan bahwasanya sejatinya manfaat dan mandorot itu selalu berpulang kepada Allah, maka ini termasuk pada kategori bahwasanya ini tidak diperbolehkan, terutama ketika mayat masih berada di dalam rumah sebelum dikuburkan. Lalu kapan kita boleh menyebutkan kebaikan si mayit? Boleh menyebutkan kebaikan si mayit selama kita menyebutkannya dalam batas yang wajar dan tidak ada sebuah potensi untuk menghilangkan dan mengkaburkan arti keridhaan kepada takdir. Ya? Lalu ada tamu datang, lalu berkata, insya Allah beliau orang yang baik. Silahkan, tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Antum syuhada Allahi fil ardi, kalian itu merupakan saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Silakan memberikan kesaksian kebaikan ketika si mayat sudah meninggal dunia. Ketika kesaksian itu sifatnya adalah sewajarnya, maka diperbolehkan. Tapi kalau sifatnya sudah berlebihan dan akhirnya si mayit, akhirnya keluarga yang ditinggalkan menjadi nangis, hilang itu proses ridhonya kepada takdir, ini yang enggak diperbolehkan. Bagaimana konteksnya Ustaz? Kalau ketika mayit sudah dikuburkan, maka para ulama pun beda-beda. Kalau mayit sudah dikuburkan, maka menyebutkan kebaikan si mayit itu ada beberapa hukum. Dalam beberapa kitab fikih disampaikan. Yang pertama, hukumnya haram. Kapan kita menyebutkan kebaikan itu hukumnya haram? Tadi, menyebutkannya berlebihan untuk membanggakan si mayit di depan orang lain, lalu akhirnya menyebabkan terperosoknya manusia kepada proses untuk hilangnya ridho kepada takdir yang Allah telah diberikan, yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini haram. Jadi ketika dia ngomong dia itu orang baik, terus tiba-tiba nangis, ya Allah orang sebaik itu kok mati sekarang. Nah ini kadang-kadang kan kita suka ada yang berkomentar ketika ada orang yang meninggal dunia, orang sebaik ini tuh harusnya jangan meninggal muda, gitu kan. Orang-orang yang semacam itu harusnya dampingin anaknya, tuh kan. Kalau kemudian menyebutkan kebaikan si mayit yang sifatnya berlebihan, yang sifatnya bisa membanggakan secara berlebihan dan menghilangkan keridhaan yang telah dia berikan ketika meninggalnya keluarga itu, lalu kebaikan yang disebutkan menghilangkan semua proses keridhaan kepada takdir, ini yang jatuhnya menjadi hukumnya haram. Ini jatuhnya haram. Ini yang pertama. Ada yang kedua, para ulama lalu menyampaikan yang kedua, yaitu adalah ketika kebaikan yang dia sebutkan itu hanya menimbulkan kesedihan, ini makruh hukumnya. Jadi kalau kita menyebutkan kebaikan si mayit, lalu kebaikan si mayit itu kita sebutkan, tidak, kita tetap ridho, tapi akhirnya kita sedih, maka ini menjadi makruh. Karena apa? Akhirnya kesedihan itu berpotensi naik kepada proses untuk meratap kembali. Jadi kalau ada misalkan bapak dan ibu ditinggalkan suami, lalu ngobrol sama sang anak, obrolan dengan anak akhirnya menimbulkan kesedihan, maka ini tidak sampai dosa. Maka dikatakan oleh Al-Qarafi di dalam kitab Al-Furuq bahwasanya kalau kamu menyebutkan kebaikan si mayit lalu menimbulkan kesedihan, hukumnya makruh. Tapi walaupun hukumnya makruh, harus hati-hati karena dia bisa ditunggangi setan yang menyebabkan akhirnya kita mencela kepada takdir yang Allah telah berikan pada kematian orang yang kita cintai. Ya.
Makanya kalau ada seorang ibu dengan anak pengen cerita tentang apa yang telah dilakukan oleh bapaknya dia dan suaminya dia, sebutkan dengan sebuah border yang jelas. Ada sebuah pembatas. Yuk kita cerita tentang bapak, tapi tidak boleh sedih ya. Maka ini yang kedua. Kalaupun jatuh kepada kesedihan, maka itu hukumnya tidak dosa, tapi makruh, kata Al-Qarafi. Yang ketiga, yaitu adalah mubah. Kapan kita boleh menyebutkan kebaikan si mayit itu tidak dosa, tidak makruh, tapi mubah? Untuk mengingatkan kita kepada kematian. Contoh, ada seorang istri ditinggal suaminya, lalu dia ngomong sama anaknya, "Nak, bapak kan sudah meninggal. Ibu ini juga nggak tahu kapan jatahnya ibu, tapi biasanya suami sama istri itu jaraknya tidak terlalu jauh." Misal, loh, mengingat kematian kan boleh. Berapa banyak suami istri, suaminya meninggal hari ini, 2 hari lagi istrinya meninggal dunia. Maka ketika ada seseorang, ketika membicarakan kebaikan, sifatnya untuk mengingatkan kematian, maka sesungguhnya itu merupakan perkara yang sifatnya mubah, diperbolehkan, tidak dosa, tidak makruh. Yang keempat, yaitu adalah dianjurkan. Kapan itu? Ketika memberikan motivasi kepada keluarga supaya kita bisa meneladani kebaikan dari si mayit ketika telah meninggal dunia. Maka ini menjadi sebuah sunnah, mustahab, dianjurkan. Contoh, kita mendapati orang yang telah meninggal dunia ini ternyata banyak sekali membantu fakir miskin. Lalu kita berkata, Masya Allah, beliau itu baik banget. Banyak fakir miskin yang selalu tersenyum ketika beliau masih hidup. Tapi setelah beliau meninggal dunia, banyak fakir miskin yang kehilangan tongkat kehidupan mereka setelah ditinggalkan beliau. Maka ketika kita menyebutkan, lalu memberikan motivasi, lalu ada yang berkata, siapa di antara kita yang akan melanjutkan estafet tongkat kebaikan yang dilakukan oleh beliau? Maka itu diperbolehkan. Kalau sifatnya adalah untuk memberikan motivasi supaya kita mampu beramal dengan amal yang telah dilakukan olehnya ketika beliau masih hidup. Maka sesungguhnya pada saat itu maka kita diperbolehkan untuk menyebutkan kebaikan si mayit ya. Maka itulah 4 hukum yang dimiliki ketika kita menyebutkan kebaikan si mayit. Jadi tolong dalam persoalan ini, mulailah kita pada saat ketika kita ditinggalkan atau ketika mayit masih ada, maka jangan terlalu berlebihan memuji si mayit, terutama pihak keluarga. Jadi pihak keluarga jangan terlalu memuji si mayit yang menjadikan akhirnya semakin berat ketika ditinggalkan oleh si mayit itu. Kalau sudah berat ditinggalkan oleh si mayit itu, maka itulah yang akan terjerumus dan terperosok kepada sebuah proses niyahah. Apa itu niyahah? Meratap kepada si mayit. Dan sesungguhnya meratap kepada si mayit itu merupakan salah satu dosa yang sangat besar. Ustadz, kenapa meratap kepada si mayit itu dosa besar? Saya sering ditanya, kenapa sih Ustadz meratap mayit itu termasuk dosa besar Ustadz? Kenapa dia tidak termasuk pada kategori dosa kecil? Kenapa meratap si mayit itu merupakan termasuk pada kategori dosa besar? Nanti dibuka dalam kitabnya Al-Kabair. Di situ dijelaskan kenapa meratap si mayit itu merupakan termasuk pada kategori dosa besar. Karena kalau orang itu sudah meratap, maka secara langsung dia sudah menyatakan ketidakridhoan dia kepada takdir yang Allah berikan kepada orang yang Allah wafatkan. Dan Allah itu paling tidak suka. Allah itu tidak ridho kalau ketetapan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sesuai dengan rumusan kasih sayang Allah, rahmannya Allah, rahimnya Allah, alimnya Allah, lalu ketika takdir itu sudah ditetapkan untuk kematian seseorang, lalu ada manusia makhluk yang begitu hina yang Allah ciptakan, lalu dia memprotes keputusan Allah ketika telah menetapkan takdir kematian orang yang Allah ciptakan. Kenapa? Itu miliknya Allah. Dan Allah paling tidak suka apa yang Allah miliki dalam perkara apapun kemudian diprotes oleh makhluknya. Makanya hati-hati terhadap perkara niyahah. Perkara niyahah itu lembut. Perkara meratap kepada si mayit itu memang tidak seseram zina, tidak seseram khamr, memang tidak seseram dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Tapi walaupun tidak seseram zina, maka niyahah itu termasuk pada kategori dosa besar. Makanya kalau kita kumpulkan riwayat, kita akan menjumpai sebuah keterangan manusia nanti ketika mereka dibangkitkan dari kuburnya, itu manusia itu beda-beda. Ada manusia yang dibangkitkan dalam kuburnya dalam kondisi tersenyum bahagia. Siapa? Orang yang mati syahid.
Ada orang yang dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi matanya tertutup. Siapa mereka? Orang yang sepanjang hidupnya dia cuek dan tidak pernah memberikan prioritas kepada ilmu akhirat. Maka dikatakan, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kenapa? Ya Allah, engkau kumpulkan kami dalam kondisi buta ya Allah, padahal kami ketika di dunia mampu melihat. Dijawab sama Allah, karena sesungguhnya turun kepadamu peringatan, tetapi kamu lupakan peringatan yang aku berikan kepadamu ketika di dunia. Orang yang tidak pernah belajar, orang yang tidak pernah mempelajari petunjuk Allah ketika hidup di dunia, walaupun dia muslim, tapi tidak pernah memberikan prioritas untuk mempelajari ilmu akhirat yang menjadi petunjuk bagi kehidupan dia, maka kelak ketika dibangkitkan mereka buta. Ada yang ketiga, dibangkitkan dalam kondisi kayak kemasukan setan. Dia berguling-guling, berdiri kembali, bergulung-gulung lagi, berdiri kembali, kayak orang kesetanan ataupun orang yang sedang mabuk kepayang. Siapa itu? Orang-orang yang mereka makan riba sampai dia meninggal dunia, tidak bertobat, dia masih makan riba terus, lalu akhirnya mati dalam kondisi riba yang dia makan, dihinakan oleh Allah. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dalam kondisi mus'atul lahmin, di wajahnya ini nggak ada daging. Kenapa nggak ada daging? Kesukaannya ketika hidup selalu meminta-minta kepada orang lain ketika dia mampu. Maka dijadikan oleh Allah itu apa? Dijadikan dagingnya diambil oleh Allah ketika nanti dibangkitkan dari kubur. Dan termasuk orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi kain kafannya mengeluarkan bau busuk. Siapa yang dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi kain kafannya dalam kondisi yang sangat membusuk? Itu adalah orang yang mereka ketika hidup meratap kepada si mayat ketika tidak ridho kepada keputusan Allah. Dan inilah yang harus selalu kita pegang betul. Ustadz, saya tidak tahu apakah saya pernah meratap atau tidak. Istighfar. Saya tidak merasa, Ustadz, apakah saya ini niat atau tidak. Ya sudah, kita memohon ampunan kepada Allah. Dan masukkan itu bagian dari doa ketika kita memohon ampunan kepada Allah. Karena kadang-kadang banyak orang yang mereka sudah meratap, tapi mereka tidak sadar kalau itu sudah jatuh kepada perkara meratap. Apakah tangisan itu meratap? Belum tentu. Belum tentu loh ya. Jangan kita lalu sikapi bahwasanya orang yang menangis itu merupakan ratapan, lalu kita mengharamkan untuk menangis. Sudah pernah kita bahas. Boleh nggak kita menangis ketika ditinggalkan orang yang kita cintai? Boleh. Kapan tidak boleh ketika menangis? Ketika tangisanmu itu sudah masuk pada kategori meratap kepada kematian si mayit dan menggugat takdirnya Allah. Kalau nangis itu boleh. Makanya nggak boleh kita mengatakan sama keluarga sahibul musibah ketika baru ditinggalkan orang yang dia cintai, kita sok pahlawan lalu berkata, nggak boleh nangis. Nangis itu boleh. Makanya Nabi ketika sedang gendong Ibrahim, ketika Ibrahim itu meninggal dunia dengan kedua tangannya begini, ngalir air matanya Rasulullah. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi, mahadihid jumu' ya Rasulullah, ini air mata apa ya Rasulullah? Seakan-akan sahabat itu bingung, kok Nabi meneteskan air mata. Perhatikan jawaban baginda Nabi SAW. Innal uyuna tadma wal quluba tahzan wala nada illa bi qada'i rabbina. Mata itu punya hak meneteskan airnya, hati itu punya hak tergores dalam sedihnya, tapi kami tetap ridho kepada keputusan Allah. Nangis itu boleh. Bahkan ketika kita sudah ditinggalkan lama 1 tahun 2 tahun, apakah tidak boleh nangis? Boleh nangis. Ada yang mengatakan nggak apa-apa nangis selama belum 3 hari. Kalau sudah 3 hari jangan nangis. Saya tidak pernah ngerti pembahasan yang semacam itu. Apakah Nabi tidak pernah meneteskan air mata mengingat Ibunda Khadijah? Pernah. Tetapi menangisnya itu merupakan hak dari kesedihan, tapi tetap dibungkus dengan keridhaan kita kepada takdirnya Allah. Ya. Dan kita sudah pernah bahas, Ustadz, bagaimana tentang status tangisan keluarga yang menetes kepada kain kafan jenazah. Maka sesungguhnya boleh atau tidak? Banyak orang yang suka berkata begini, kalau ada istrinya atau suaminya meninggal nangis, kemudian lalu berkata, ada orang mengatakan udah nangis gak apa-apa tapi jangan netes ke kain kafan ya. Sebenarnya apakah memang selaterlek itu bahwasanya tangisan yang menetes ke kain kafan itu menyebabkan kain kafan itu menyebabkan mayatnya akan diadab? Mari kita bedah. Rasulullah pernah mengatakan innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi. Sesungguhnya mayat itu disiksa oleh Allah disebabkan tangisan keluarganya. Ada hadisnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
tapi maknanya harus dipahami. Maka maknanya ada dua. Kapan tangisan keluarga itu akan mendatangkan adab dan mendatangkan siksa bagi si mayit, itu dalam dua kondisi. Satu, ketika dia si mayit ini tidak pernah memberitahu kepada keluarganya, tidak pernah ngasih tahu kepada anak-anaknya tentang hukum dosa besar kalau meratap, sampai akhirnya keluarganya meratapi kematiannya disebabkan orang tuanya tidak pernah ngasih tahu tentang perkara itu, hati-hati. Maka si mayit akan mendapatkan siksa dari tangisan keluarganya ketika keluarganya tidak pernah mendapatkan hukum tentang meratap. Makanya dulu saya pernah ngasih tahu kepada ibu-ibu, sudah dijalankan atau belum? Tolong bu, anaknya dikumpulkan, terutama anak yang paling dekat sama ibu, ngomong sama anaknya, nah kalau ibu nanti sudah meninggal boleh nangis tapi nggak boleh meratap. Kalau ini tidak dijalankan sampai akhirnya anaknya blank, nggak ngerti, lalu ketika ibunya meninggal dunia lalu dia meratap, ibunya akan mendapatkan siksa. Kenapa? Tidak pernah memberitahu taklim kepada anaknya tentang hukum dosa besar bagi anak yang meratap. Atau yang kedua, kapan keluarganya itu, mayat itu akan mendapatkan siksa dari tangisan keluarga? Kalau si mayat pesan sama keluarganya, nanti kalau saya mati nangis ya, malah ketawa. Nanti kalau saya mati nangis, saya seneng kalau semuanya nangis, saya merasa dibutuhkan dalam hidup, dan saya mendengar tangisan kalian itu merasa kalian tuh kehilangan banget sama saya. Kalau dia berpesan supaya keluarganya nangis, maka mayit itu akan mendapatkan siksa. Tapi kalau tangisannya tidak dalam sifat dua yang tadi saya sampaikan, nangis saja, tiba-tiba netes ke kain kafan, ya tidak ada masalah. Ketika Nabi gendong Ibrahim lalu Nabi nangis, mungkin nggak netes ke, mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Wong Ibrahim saat itu digendongnya dengan kedua tangannya. Anak kecil kalau meninggal dunia dan mereka itu masih kecil, disunahkan orang tuanya itu yang membawa dengan kedua tangannya, tidak dengan keranda. Itu sunahnya, digendong gini aja. Lalu Nabi nangis, mungkin nggak netes? Mungkin. Jadi yang masalah itu bukan menetesnya, tapi apa yang menyebabkan dia menetes itu yang menjadi masalah. Dan itu yang kita harus paham. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kembali ke hukum tadi, bahwasanya menyebutkan kebaikan si mayit itu hal yang termasuk sesuatu yang dipilah-pilah para ulama hukumnya. Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya mubah, dan ada hukumnya yang dianjurkan. Kapan kita boleh, kapan menyebutkan kebaikan si mayat itu haram? Kalau berlebihan dan menyebabkan kita meratap kepada kematian. Kapan kita menyebutkan kebaikan si mayat itu menjadi makruh? Kalau menjadikan hati kita bersedih. Kapan kita menyebutkan kebaikan si mayat itu akhirnya menjadi mubah? Kalau mengingat kematian dengan kita membicarakan kebaikannya. Dan kapan kita dianjurkan untuk membicarakan kebaikan si mayit? Ketika kita ingin memberikan motivasi kepada orang yang mengenalnya atas ketaatan yang dia lakukan di sepanjang hidupnya, ya, itu maka diperbolehkan. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah bagaimana ketika kita melihat orang itu ketika meninggal dunia, maka bicarakanlah kebaikan itu sewajarnya, ya, jangan berlebihan. Dan maaf ya ibu dan bapak ya, biasanya banyak kuburan yang akhirnya dikultuskan secara berlebihan disebabkan karena terlalu banyak kebaikan yang dibesar-besarkan, yang akhirnya banyak orang yang awam lalu menyangka dengan prasangka yang salah. Lalu apa? Akhirnya dia mengkultuskan kuburan dan meminta kepada kuburan itu. Ini yang menyebabkan kita akhirnya memahami itu. Jadi kalau nanti tiba-tiba satu saat kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, maka sebutkanlah kebaikan sewajarnya. Menyebutkan kebaikan itu sewajarnya diperbolehkan. Dan memang kita boleh nggak menyebutkan dan menjadi testimoni kebaikan seseorang? Boleh. Kenapa kita boleh menyebutkan kebaikan si mayat itu? Karena kita merupakan saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Misalkan ada fulan meninggal, terus saya bersaksi beliau adalah orang yang baik, boleh. Sudah, insya Allah orang yang baik. Saya tidak mengenal beliau kecuali kebaikan, sudah.
Sudah. Kalau semacam itu, maka itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, antum syuhadaullahi fil ardi, kamu itu saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Dan ingat ya, kita yang paling beruntung yaitu adalah ketika kita dikenang baik oleh orang-orang yang hidup ketika kita meninggal dunia. Makanya salah satu doanya Nabi Ibrahim itu apa? Salah satu doanya Nabi Ibrahim itu adalah bagaimana kita dikenang baik sama orang-orang setelah kita. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita memahami bahwasanya menyebutkan kebaikan itu merupakan bagian dari perkara yang ada hukumnya, dan para ulama membahas kepada kita bahwasanya itu ada beberapa hukum yang menjadi sebuah pegangan untuk kita di dalam kita ini memuji si mayit. Dan kita juga harus memohon juga kepada Allah, mari kita mengikuti salah satu sunnahnya Nabi Ibrahim. Salah satu sunnahnya Nabi Ibrahim itu apa? Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-84, yaitu adalah waj'al li lisana sidqin fil akhirin, yaitu adalah jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Jadi kalau kita mampu, kita itu supaya dikenang baik sama orang setelah kita meninggal dunia, dan itu salah satu permohonan kita kepada Allah. Itulah yang Allah abadikan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku adalah orang yang disebutkan tutur kata yang baik setelah aku meninggal dunia. Mintalah kepada Allah Ibu dan Bapak bahwasanya kita bukan hanya dikenang dengan kebaikan ketika hidup, tapi juga dikenang kebaikan setelah kita meninggal dunia. Ini salah satu doa yang ternyata banyak di antara kita tidak melazimi doa ini, padahal ini merupakan salah satu doa yang diwariskan dan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang apabila mendapatkan testimoni kebaikan dari orang-orang yang hidup, maka sesungguhnya testimoni itu bisa menjadikan kita mendapatkan kebaikan, dan kita juga mendapatkan keberkahan setelah meninggalnya kita kalau kita dipuji dengan kebaikan. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah beliau mengatakan kepada si mayit, wajabat, kemudian Rasulullah mengatakan wajabat. Lalu ditanya, apa itu yang pertama ya Rasulullah? Orang ini berhak mendapatkan surga karena pujian kalian kepadanya dengan kebaikan. Orang yang kedua, wajib baginya neraka karena kesaksian atas keburukan yang dia lakukan itu. Maka inilah yang menjadikan kita berdoa kepada Allah, semoga kita dikenang dengan tutur kata yang baik oleh orang-orang yang hidup setelah kita. Maka ini poin yang kedua, penting. Poin yang ketiga yang juga penting pada hukum masalah adab ketika kita menghadiri orang yang meninggal dunia, yaitu yang ketiga adalah bagaimana kita tidak boleh mencela orang yang telah meninggal dunia. Apapun yang telah dia lakukan di dalam kehidupan, maka tidak boleh bagi kita untuk mencela kalau dia sudah meninggal dunia. Maka kata Rasulullah SAW di dalam satu riwayat Bukhari, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Maka kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mencela si mayit karena mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan di dalam kehidupan. Ini poin yang ketiga. Jadi artinya kalau kita mendapati orang sudah meninggal dunia, sudah, kalaupun kita melihat ada kekurangan-kekurangan yang dia lakukan sepanjang hidupnya, lalu dia meninggal dengan kekurangan-kekurangan itu, dengan dosa yang dia kerjakan, dengan kemaksiatan yang dia lakukan, ya sudah. La tasubul amwat, jangan mencela mayit kalau dia sudah meninggal dunia. Waqad afdha ila ma qaddamu, karena dia telah bertanggung jawab dan telah mendapatkan ganjaran dari apa yang mereka perbuat. Ya, ini termasuk salah satu di antara hal yang harus kita pegang. Ya, saya masih ingat sekali, saya pernah menyampaikan kalau tidak salah di sini, ada seseorang yang dia misalkan di dalam hidupnya dia kemayu. Ya, dia sering memberikan peran sebagaimana seorang perempuan, misal. Dia gayanya kemayu, kayak perempuan begitu. Lalu misalkan dia meninggal dunia, maka tidak boleh bagi kita menyebutkan kekurangannya. Ya, karena apa? Li'annahum qad afdhu ila ma qaddamu, karena dia sudah mempertanggungjawabkan apa yang dia telah kerjakan. Ya sudah, selesai. Tidak ada yang kita lakukan kecuali adalah memintakan ampunan kepadanya. Lalu kita mengucapkan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Makanya kalau misalkan saya pernah beberapa saat, beberapa kejadian, saya pernah ditanya waktu ada satu dua artis yang meninggal dunia. Kadang-kadang jamaah itu kan pertanyaannya kemana-mana, ya kan? Gimana sikap Ustadz atas meninggalnya Fulan? Gitu.
Tidak ada yang kita ucapkan kecuali Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ustaz, ada fulanah ini meninggal dunia dalam kecelakaan gini tapi sepanjang hidupnya dia begini ini. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Selesai. Kalaupun dia melakukan dosa itu telah mendapatkan balasan dari sisi Allah. Kalaupun dia melakukan kemaksiatan itu telah dia pertanggungjawabkan kepada Allah. Cukup bagi kita sebagai orang yang hidup untuk menutup mulut kita, lalu membungkus mulut kita atas komentar terhadap orang yang meninggal dunia dengan ucapan memintakan ampunan. Selesai di situ. Tapi Ustaz begini dia sepanjang hidupnya. Dia sudah meninggal dunia, mau diapain? Jadi ada pernah seorang ikhwan yang ketika menanyakan seseorang yang telah meninggal dunia, saya mengatakan, ya sudah, insya Allah moga-moga beliau diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Tapi orangnya begini, sudah. Kata Nabi, la tasubul amwat. Kata Rasulullah itu jangan mencela orang yang meninggal dunia. Dia sudah bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan. Makanya kemudian inilah yang menjadi sikap seorang mukmin, menyebutkan berlebihan kebaikannya enggak boleh, yang kita juga akhirnya bisa terjerumus kepada kesalahan. Tapi mencela orang yang telah meninggal dunia itu merupakan salah satu di antara kultur yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Makanya inilah yang menjadikan kita, orang mukmin itu orang yang mereka itu paling harmonis, sikapnya paling pas kalau dia mendapati satu kejadian. Kalau ada sesuatu yang terjadi, dia sudah meninggal dunia, kita tidak membenarkan perbuatan kemaksiatannya, tapi harus diiris sikap itu. Sikap ketika kita melihat kehidupannya, kalau ada yang salah tetap diluruskan. Tapi ketika sudah meninggal dunia, sikap yang pertama kita itu bukan menyebutkan apa yang telah dilakukan di sepanjang hidupnya, enggak. Sikap yang pertama itu memintakan ampunan. Sama itu, misalkan ada orang tetangga kita mati bunuh diri, lalu tiba-tiba kabar datang kepada kita, ibu tahu nggak, tetangga ibu 3 rumah ini meninggal dunia. Kapan? Baru 15 menit yang lalu. Kenapa matinya? Mati bunuh diri. Nggak usah kita mengatakan astagfirullah, dosa apa sampai dia mati bunuh diri. Jangan. Sudah kita mengucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Selesai. Kalaupun ternyata nanti ketika hidupnya ada kemaksiatan, boleh kita mengambil pelajaran untuk memberikan evaluasi untuk kita. Tapi ketika kita mendengar dia meninggal dunia, selesai dengan kita mengucapkan Allahumma firlahu. Apa ada kalimat yang lebih baik daripada kita mengucapkan Allahumma firlahu kepada orang yang telah wafat? Nggak ada ucapan yang bisa mengalahkan kebaikan doa ini. Ibu tiba-tiba mendengar ada saudaranya mati overdosis, sakau, kemudian overdosis. Nyampe beritanya ke kita angkat telepon, Bu, Mas ini meninggal dunia. Loh, kenapa? Overdosis. Tutup langsung Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Masalah overdosis yang kalau mau diambil pelajaran dan evaluasi nanti kita sampaikan kepada keluarga kita dengan mengatakan secara umum, jangan sampai ya ada seseorang di antara keluarganya ibu yang nanti terperosok kepada narkoba dan na'udzubillah min dzalik sampai mati. Dan tidak usah menyebutkan nama, jangan kayak dia menyebutkan nama, tidak boleh itu. Kalaupun dia memang berdosa karena dia pakai narkoba sampai mati, biarlah Allah, karena sesungguhnya yang paling berhak untuk mengadili dia itu Allah. Makanya Nabi itu rahim, betul. Ibu tahu nggak artinya rahim itu? Di dalam akhir surat Al-Fatih, ruhama'u bainahum. Apa artinya ruhama'u bainahum? Yang solih mendoakan yang berdosa, yang berdosa mendoakan orang yang solih. Yad'u solihuhum talihihim wa yad'u talihuhum solihihim. Arti rahmat yang ada pada hati kita itu apa? Yang disebutkan oleh Allah di akhir surat Al-Fatih. Artinya rahmat pada hati kita itu apa? Kalau ibu dan bapak orang yang taat pasti mendoakan pendosa. Kalau itu rahmat hatimu. Dan kalau kemudian para pendosa itu mendapatkan rahmat, orang yang berdosa itu mendoakan orang yang solih. Itulah artinya rahmat. Makanya Masya Allah ya, Rasulullah itu rahim, ruhama, betul. Makanya ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, padahal kita tahu kejahatan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu jahat. Yang menuduh ibunda Aisyah berzina siapa? Abdullah bin Ubay. Yang memprovokasi para sahabat sampai akhirnya orang munafik mundur dalam perang Uhud itu siapa? Abdullah bin Ubay. Yang mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi. Yang mengatakan jangan bantu Nabi dan para sahabat, Abdullah bin Ubay. Yang mengatakan kehinaan kepada Nabi dan para sahabat, Abdullah bin Ubay.
Tapi selama Abdullah bin Ubay itu muslim, lihat, ketika meninggal dunia, Nabi tetap memintakan ampunan kepada Abdullah bin Ubay. Sampai Allah turunkan sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Kamu memintakan ampunan dan tidak memintakan ampunan, orang munafik itu tidak akan mendapatkan ampunan dari sisi Allah. Apa jawaban Nabi? Walaupun aku tahu ampunanku tidak diterima sama Allah, tetap aku memintakan ampunan. Itu artinya ruhama. Itu artinya ruhama. Itulah yang kemudian hilang dari diri kita, itu arti ruhama itu. Kadang-kadang ada orang terperosok kepada sebuah kehinaan dalam kematian. Kita mengambilnya bukan menjadi evaluasi, tetapi kita mengambil pelajaran untuk semakin menjerumuskannya dengan menyebutkan kehinaan yang telah dilakukan. Jangan kamu mati kayak dia, jangan kamu mati kayak dia. Dia sudah mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kok. Siapa orang yang paling berat untuk mengadili dia? Bukan kita. Bukan kita yang mengadilinya, yang mengadilinya Allah. Tapi kan dia begitu, Ustaz. Iya, walaupun dosanya besar, jangan dicela. Kecuali, kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, kecuali orang itu berbuat kejahatan, di mana kejahatan itu menimpa kepada banyak kaum muslimin, boleh kita menyebutkan, jangan kayak dia ya, yang kejahatannya itu menimpa kepada banyak kaum muslimin. Tapi ketika hanya dosa besar yang dilakukan antara dirinya dengan Allah, misalkan dia mati berzina, naudzubillah min dzalik, ada bapak-bapak mati dikabarkan di hotel sama seorang WTS, mati. Kalau dia sudah mati dan ibu dan bapak mendengar beritanya, cukup kita ucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, selesai. Lalu dia matinya sama WTS, lah terus kamu mau apa? Kamu mau ngapain kalau dia mau matinya WTS? Bukankah kamu juga ingin untuk diampuni oleh Allah? Kalau kamu ingin diampuni oleh Allah, maka doakanlah orang-orang yang berdosa supaya diampuni oleh Allah, supaya kemudian engkau juga gampang diampuni oleh Allah. Inilah Islam. Sampai sedetail ini, Bu. Ibu tidak akan pernah dapatkan satu kultur Tuhan sebagaimana kita memiliki Allah. Yang mana Masya Allah ya, Allah itu zat yang paling berat untuk disembah. Loh, sampai orang yang melakukan dosa durhaka sama Allah, kita pun sebagai makhluknya Allah tidak diperkenankan Allah yang didurhakai oleh dia untuk kita mencela orang itu. Yang melarang kita untuk mencela orang itu siapa? Allah. Padahal Allah itu adalah orang yang adalah zat yang dia durhaka sepanjang hidupnya kepada Allah. Tapi saking Allah itu maha rahmatnya itu besar, Allah itu nyuruh sama orang yang hidup, jangan kamu celah, lewat lisan Rasulullah dalam hadis Bukhari. Sudah begitu sifatnya. Jadi kalau kita nanti dapat kabar ada artis ini meninggal dunia, sepanjang hidupnya dia begini, sudah ucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, selesai. Selesai sampai di situ. Nggak mantep Ustaz, saya nggak mau mendoakan. Ya udah, kalau nggak mau mendoakan nggak apa-apa. Tapi juga nggak usah memaksa untuk mencela dirinya. Adapun pelajaran yang kita dapatkan dari dia boleh kita ambil sebagai evaluasi, karena kita juga ingat sebuah kaidah ya. Kaidahnya apa? Masa ibu kaumin inda kaumin fawaid, musibah yang menimpa kepada satu kaum bisa menjadi pelajaran bagi kaum yang lain. Boleh, betul, tapi tidak usah menyebutkan namanya, tidak usah menyebutkan namanya. Dan itu yang kemudian harus selalu kita perhatikan betul dalam persoalan ini, supaya kita, masyarakat Indonesia itu gampang sekali gampang komentar, terutama apa yang dikatakan media, itu juga nggak boleh. Banyak nggak di antara sikap muslim itu di Indonesia itu mengikuti sikapnya media, ya atau tidak? Media mengatakan baik, baik, media mengatakan buruk, buruk. Persis kayak di TV, pokoknya yang dikatakan TV itu apa, itulah yang diikuti. Nah, inilah bahayanya untuk kita. Sikap seorang mukmin itu sikap yang berdiri di atas kokohnya satu hujah yang diambil dari Rasulullah SAW. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami tentang hukum fikih yang berkaitan tentang adab ketika kita menghadiri orang yang meninggal dunia. Jadi ada berapa poin tadi? Ada 3 poin. Poin yang pertama apa? Yaitu adalah ketika kita mendapati orang ketika meninggal dunia, apapun aib pada fisik orang yang meninggal dunia, baik ketika kita melayatnya ataupun ketika kita memandikannya, tutup supaya kamu diampuni oleh Allah dosanya 40 kali. Yang kedua, jangan terlalu berlebihan ketika memuji. Dan tadi hukum memuji mayat itu terbagi menjadi berapa? 4.
Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya dianjurkan. Jangan sampai lupa ya, nanti sampai pulang ke rumah lupa. Suaminya ngomong, tadi di YouTube saya lihat kamu di YouTube tuh, gimana hukum memuji si mayat? Nah itu tadi dibahas itu. Terus gimana? Nah itu yang saya nggak ngerti. Loh, jangan gitu. Nah, tapi juga jangan sombong juga sama suami ya. Kamu nggak tahu kan hukumnya memuji si mayat kan? Makanya jadi laki-laki itu ngaji, jangan gitu. Itu juga tidak baik. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita harus mengerti adalah bagaimana ketika kita meninggal dunia, pelaku dosa besar, pelaku kemaksiatan, atau orang-orang yang mereka terjerembab kepada dosa-dosa, jangan pernah kita mencelanya. Kalaupun kita mengambil pelajaran, ambil pelajaran tanpa menyebutkan nama terangnya secara khusus, tapi sebutkan pelajaran yang ada dan kita menjaga kehormatan orang itu walaupun pendosa sekalipun. Orang yang hatinya penuh dengan rahmat adalah orang yang tetap mencintai para pendosa dengan senantiasa mendoakan kebaikan dan menginginkan kebaikan walaupun kepada pendosa itu. Itulah sikap ruhama'u bainahum. Kalau bahasanya Imam Qurtubi bagus, yad'u salihuhum talihihim wa yad'u talihuhum salihihim. Orang itu kalau hatinya sudah rahmat yang ada pada hatinya, maka yang salih mendoakan yang bermaksiat tidak pernah membenci kepada orang yang taat. Jadi orang yang bermaksiat itu ada dua. Ada orang yang bermaksiat benci sama pelaku ketaatan, tapi ada orang yang melakukan kemaksiatan tidak pernah benci kepada pelaku ketaatan walaupun dia juga nggak melakukan ketaatan. Nah ini yang baik ya. Kemudian sikap kita setelah kita mendapati hukum secara khusus, gimana kita kalau kita mendatangi keluarga sahibul musibah. Maka kalau kita mendatangi keluarga sahibul musibah, maka dianjurkan bagi kita membawa makanan ataupun membawa minuman yang bisa meringankan beban kesedihan yang sedang dirasakan oleh sahibul musibah ya. Makanya ketika keluarganya Ja'far itu meninggal dunia, maka Rasulullah SAW mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman fa inna atahum amrun yushkiluhum. Ketika ada keluarganya Ja'far itu ada mendapatkan musibah, Nabi memberikan perintah, bawalah kepada keluarga Ja'far itu makanan atau sesuatu, karena sesungguhnya telah datang kesibukan bagi keluarga Ja'far. Makanya kalau kita melayat, kalau kita melihat kepada dohir ayatnya, dohir hadisnya, maka yang paling baik sebenarnya membawa makanan. Boleh digantikan beras Ustaz? Boleh. Boleh digantikan amplop? Silahkan. Tapi memang kalau bisa adalah sesuatu yang sifatnya langsung bisa meringankan beban orang yang mendapatkan musibah itu. Makanan itu biasanya yang sering dilupakan. Ada kebiasaan di komplek perumahan saya, yang menurut saya itu kebiasaan yang bagus sekali, yaitu adalah kalau ada satu komplek yang meninggal dunia, maka pihak masjid menyediakan makanan selama 3 hari berturut-turut, pagi, siang, sore. Karena apa? Karena biasanya pada saat itu sedang terjadi satu musibah, maka biasanya keluarga itu betul-betul sedih, akhirnya tidak memikirkan makanan. Mereka juga sedang beradaptasi dengan kepincangan ketika ada anggota keluarga mereka yang meninggal dunia. Makanya bawa makanan itu. Kalau ibu kenal satu keluarga musibah ini sukanya apa, bawa. Sukanya sate, bawakan sate. Sukanya jengkol, ya bawainlah jengkol ya. Makanya misalkan lodeh, ya bawakanlah lodeh. Maka itu merupakan perkara untuk meringankan beban hidupnya. Kalau kita ngobrol, hindari obrolan-obrolan yang tidak berfaedah, terutama hal-hal yang sifatnya akan mengulang-ulang terus. Ini termasuk adab ketika kita takziah. Ini tolong diingat-ingat ya ibu. Kalau kita takziah, jangan bertanya pada sesuatu yang sifatnya akan berulang-ulang terus. Misalkan ibu datang hari yang kedua ya, ibu tahu bahwasanya kejadiannya fulan itu, keluarga itu meninggal ketika tabrakan, gak usah tanya lagi gimana kronologisnya ibu. Yang mana beliau sudah menghabiskan kata dari semenjak hari pertama, setiap tamu yang datang tanya tentang itu. Inilah kata para ulama, tidak setiap musibah harus kamu ketahui secara detail. Termasuk kebaikan, tidak terlalu mengetahui detail musibah yang menimpa kepada saudara kita ya. Karena apa? Yang menjadi kewajiban itu membantunya melewati musibah yang dia hadapi. Tapi tidak usah tanya-tanya macam-macam. Kalau misalkan sampai akhirnya meninggal dunia setelah dirawat 3 pekan, dirawat berapa pekan bu? 3 pekan. Itu biaya rumah sakitnya berapa gitu?
ngomong apa sih ini, hal yang nggak penting itu. Jadi ketika kita takziah juga sama. Kalau takziah itu hindari kata-kata yang bisa membekas luka. Maaf bu, itu kemarin ketika meninggal senyum atau enggak senyum? Ngucapin tahlil atau enggak? Ngucapin la ilaha illallah atau enggak? Kasihan banget ya bu kalau enggak ngucapin la ilaha illallah ya bu. Ya Allah. Baru datang takziah ngomong, wah warisannya banyak ya bu. Wah tinggal ngitung warisan ini, banyak banget warisannya. Gimana sih ini? Banyak kalimat-kalimat yang ternyata itu harus kita jaga, baik ketika mengunjungi orang sakit ataupun ketika kita menghadiri orang yang meninggal dunia. Sama, kalau kita menghadiri orang sakit juga sama itu. Jangan ngomong sesuatu yang nggak ada faedahnya. Sakit apa pak? Sakit ini. Oh kemarin tetangga saya 2 hari meninggal dunia, persis kayak bapak gini. Ini jelas nggak pernah ngaji dan termakan banyak infotainment. Makanya kita bawa sesuatu. Ustadz, boleh nggak kita makan dan minum di tempat sahibul musibah? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, kalau terjadi khilaf di antara para ulama, tolong hormati khilafnya di antara para ulama. Kalau saya melihatnya begini, kalau yang menyediakan makanan dan minuman itu bukan pihak orang yang meninggal dunia, tapi tetangga-tetangganya yang menyediakan, lalu yang datang adalah tamu-tamu yang jauh, menempuh perjalanan yang cukup jauh, misalkan dari Karawang, dari Cibitung, dia jauh, maka makan dan minum selama itu tidak menyusahkan si mayit dan keluarga sahibul musibah tidak memasaknya dan tidak menyediakannya, si mayit juga tidak menyediakan karena dia sudah meninggal duluan. Maka sesungguhnya itu diperbolehkan, silahkan minum, silahkan minum. Tapi kalau kita jelas datang ke satu sobat sahibul musibah, tidak ada minuman, terus kita ngomong, maaf mbak, saya ini haus banget. Ada es teh nggak ya? Mantap kali siang-siang gini minum es teh. Mungkin mayatnya juga bangkit, mas, buat tahu adab no mas. Kalau kemudian sifatnya macam itu, jangan minum. Kalau saya menjaga kehati-hatian, biasanya saya nggak minum. Biasanya saya nggak minum karena saya nggak ngerti apakah yang menyediakan itu atau apa, supaya kita ritmenya, setiap orang itu kalau paham hukum ini, supaya sayyidab sahibul musibah itu kita hormati kesedihan dan musibah yang dia sedang rasakan. Makanya tidak kita salahkan, sebagian ulama itu mengatakan makruh makan dan minum di tempat sahibul musibah. Makruh, sebagian ulama Syafi'iyah termasuk salah satunya yang memakruhkan perkara itu. Tapi kalau sifatnya memang adalah datang dari jauh, berjam-jam sampai akhirnya ngejar bagaimana pemakamannya, dan ternyata yang menyediakan makanan dan minuman bukan sahibul musibah tapi tetangga-tetangganya, silahkan. Selebih daripada itu maka insya Allah kita pilih kata-kata yang baik. Kita mendoakan Allahumma fillahu warhamu wa'afihi wa'afanhu. Kalau kemudian kita takziah datang, kemudian si mayat belum apa-apa, belum diberangkatkan ke tempat disolatkan dan dikuburkan, apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus kerjakan itu adalah banyak-banyaklah memintakan ampunan. Allahumma fillahu warhamu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma fillahu warhamu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma fillahu warhamu wa'afihi wa'afanhu. Terus itu yang diperbanyak. Dan inilah sikap seorang mukmin ketika menghadiri tentang masalah kematian. Maka pada perkara itulah yang menjadikan kita mencukupkan halaman 75, 77 sampai 78. Kehadiran setan saat orang meninggal dunia sudah pernah kita bahas ya. Kemudian kita menuju ke halaman 80.